Halo, selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Mas nanti langsung telepon sama suami saya aja bisa nggak? Nanti aku ituin nomornya mas. Loh, sing nanya sampean, aku ngobrolnya sama sampean bisa nggak? Yang nanya kan sampean nih. Suami sampean juga nanya, aku nggak ngerti sampean berdua kan. Aku nggak ngerti yang mana suaminya. Tapi ada suami istri ini WA aku ngecek banget pingin dapat kerjaan di Hong Kong gitu. Makanya saya telepon. Halo? Iya iya iya. Bentar soalnya dia masih tidur mas. Duh. Saya ini Dia, mumpung ada iya. waktu ini, Mbak. Saya mau ngomong sama Oh iya. Iya. sampean. Gimana sih? Sampean ini butuh info apa enggak gitu loh. Kalau enggak Iya apa-apa, iya mas. dimatikan aja gitu loh. Iya iya. Ini Halo? mau apa sih? Dia kan ex Taiwan tuh mas. Nah Hmm. dia juga bisa bahasa. Dia tuh pengen apa sih kerja ke sini ke Hong Kong. Itu gimana itu ya Sampean prosesnya itu? sampean nonton konten saya berapa? Yang satu doang tuh yang apa Nah, satu sama yang aja. mau ke Hong Kong. Iya. Kalau satu aja Baru ya nggak baru bakal nonton. jelas sampean. Makanya orang-orang nggak mau nonton semuanya, maunya jawabin oke. Setiap pertanyaan tak jawab biar biar yang nonton job cowok nggak tahu lah bosen apa enggak. Tapi gini saya bilang ya, di konten saya yang lain itu nggak sampean lihat semuanya. Yang sampean lihat cuma satu aja. Kan semuanya saya bikin job cowok itu bagaimana, seperti apa prosedurnya yang benar, semuanya ada. Ketik aja job cowok di Hong Kong itu ada keluar berapa, itu harusnya sama lihat. Tapi oke lah, orang-orang nggak mau ya udah, mending saya ngonten aja, yang telepon terus saya konten. Jadi gini ya Mbak, sekali lagi saya bilang, orang-orang yang seperti sampean inilah orang-orang yang menjadi sasaran para penipu job cowok. Sekarang saya kasih tahu sama sampean ya, sekali lagi juga buat buat customer sama buat customer, buat para para subscriber saya yang tercinta dan netizen semua yang nonton konten saya. Job cowok di Hong Kong itu sekali lagi, kalau kalian mau dapet, seperti prosesnya sampean Mbak perempuan, kirim biodata, bikin kaisujike ya. Sekali lagi, tulis biodata ya kan, kemudian kaisujike. Nah, biodata dan kaisujike selanjutnya adalah sampean mencari employment agency, agen-agen yang ada di Hong Kong. Kalau ada itu di Facebook ya kan, kemudian ada juga di web atau di Google, dicari agen Hong Kong ini kan banyak banget toh Mbak. Aku nggak mau Iya, promosi. aku juga udah nanya-nanya ke beberapa agensi Bukan juga. nanya, Tetap jawab. bukan nanya, ngasih Mbak, ngasih biodata sama kaisujike, bukan nanya. Oke. Jadi sampe nyodorin ke mereka gitu loh. Agent di Hong Kong ini banyak banget Mbak, mosok satu aja nggak bisa tembus gitu loh. Jadi sampean jangan menyerah kalau memang mau kerjaan yang resmi. Kalau mau kerjaan, karena kadang-kadang orang itu usahanya nggak ada, nggak mau, otomatis ya sudah, OS aja, paper aja suruh berangkat. Nah itu menjadi masalah. Jadi agent-agent semuanya ini selalu akan pasti salah satu, salah dua, salah tiga, dan hati-hati juga karena sampean yang naruh, sampean yang ngebet kesempatan mereka untuk ngambil uang. Saya ada laki-laki tadi yang WA saya, udahlah saya percaya sama sampean, sampean kan agent, tolong carikan job cowok, saya mau bayar berapa. Tidak sesederhana itu Mbak, ini pertanggungjawaban, bukan masalah uang bayarnya gitu loh. Jadi kalau saya tidak ada job, kemudian saya maksain terima, ya itu kan akhirnya kan jadi sasaran para penipu-penipu Iya, dia job juga cowok. sebelumnya kena itu. Nah, Untungnya baru masuk 1 juta itu. nah kan Ditipu, iya. gitu loh Mbak. Jadi ya karena berburu gitu loh. Dan sampean juga yang ada di Hong Kong, Mbaknya juga ya udahlah gimana, yes, mana baiknya selalu kayak gitu. Tidak benar-benar ya sabar dulu, atur strategi bagaimana.
kemarin ada ex Taiwan itu ngirimin biodatanya dia. Jadi dia nggak menghubungi saya, tapi dia nonton konten saya terus, nonton tok dia. Tahu-tahu dia udah nyampe di Hong Kong. Katanya dia, ini saya belum benar-benar mengkonfirmasi karena dianya nggak tahu, belum main ke sini. Kemarin nomor HP saya lupa untuk saya dia minta HP saya, belum menghubungi. Itu kerja di kebun taman anggrek, di perkebunan taman anggrek memang. Jadi ada satu tempat, jadi majikannya itu penjual bunga anggrek. Dan dia kerja, digajinya 12.000, tapi 10 bulan dia digaji cuma 6.000. Dipotong 6.000 selama 10 bulan. Berarti 60.000, 120 juta. Tapi karena potongannya di belakang, makanya it's okay. Nggak ada masalah. Gajinya 12.000. Ya aku nggak ngerti ya itu trik apa, teknik atau apa. Jadi nanti lama-lama agent itu agent bener ini nanti akan dijadikan lahan seperti ini. Nah, kalau pekerjaan kemarin terakhir yang job cowok itu dibutuhkan sopir sih, atau cuman bersih-bersih taman, bersih-bersih rumah, terus majuin mundurin mobil yang notabene-nya pas waktu dicuci baru ada satu, dan itu pun sudah deal, dia sudah proses. Nah, saya belum ada lagi informasi gitu. Kalau saya belum ada informasi, dipaksain model apa, saya bukan mania uang loh Mbak, bukan uang itu persoalannya. Persoalannya itu memberikan edukasi kepada teman-teman, tolong gitu loh. Kalau nggak mau ditipu, jadi jangan disodor-sodorin uang. Orang siapa sih kalau mau disodor-sodorin uang terus matanya nggak silau? Ya mungkin saya orang goblok aja yang kayak saya disodorin uang masih nggak mau. Nggak begitu posisinya. Saya bikin konten edukasi, muka saya terlihat. Saya nggak mau ceritanya kayak youtuber Makau, demi rela untuk nyariin job minta duit 20 juta 30 juta, ternyata hasilnya zoom, nama baiknya yang dibangun rusak, mau ketemu orang aja susah. Saya nggak mau begitu. Potensi rezeki saya bisa lebih banyak dibandingkan hanya tipu-tipu. Jadi kayak gitu ya Mbak. Jadi sampean telaten aja, setiap agent itu kasih biodata, kirimkan biodata. Sama Kak Sujike ya. Iya, kayak Sujike, karena dia bisa bahasa Mandarin gitu loh. Itu potensi untuk mendapatkan job yang resmi. Sekali lagi saya ngomong, potensi job resmi, karena ada kemampuan bahasa Mandarinnya. Karena sekarang Hong Kong juga udah banyak orang-orang Cina daratan sana yang sudah buka usaha gitu. Jadi benar-benar harus ada yang garansi untuk bagaimana apakah benar memberikan pekerjaan. Jadi jangan terburu-buru. Kalau sampean mau ya sudah, silakan datang aja pakai turis dulu, jalan-jalan. Terus kalau visanya habis ya pulang. Jangan visanya habis terus dibablasin aja. Karena ada tawaran cuci piring, ada semuanya dan sifatnya ilegal. Nah, itu jangan diterusin. Soalnya gini Mbak, sampean yang perempuan, mohon dimaafkan, sekali lagi mohon dimaafkan kalau saya salah dalam berkata-kata. Laki-laki itu melihat perempuan di Hong Kong ini kan banyak sekali toh Mbak. Jangan sampai sampean mati-matian ngusahain pasangannya sampean. Nyampe di sini dia kerjanya di luar, ya, tidak terkontrol, ya. Liburnya sampean nggak bisa, sampean ada di dalam. Kecuali sama-sama di luar, itu beda urusan loh ya. Aku nggak ngerti sampean di dalam apa di luar. Kalau sama-sama di luar ya silahkan lah Kak, silahkan tentukan hidup kalian. Tapi kalau satunya di dalam, yang remuk yang di dalam Mbak. Agak bahaya juga ya. Nah, makanya saya sampaikan ke sampean. Jadi gini loh, aku bukan menakut-nakuti ya, ngasih tahu pihak-pihak wanita itu yang terkecewakan itu wanita Mbak, banyak. Jadi saya enggak mau gitu loh. Yang kecewa itu sampean, ngusahain setengah mati lah bla 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 bla. Di luar dia ada WA gini. Laki-laki model apa yang kalau dirayu sama cewek? Dan cewek model apa kalau yang sudah nggak butuh? Masih butuh, masih pingin, ada hasratnya, nggak ada pasangannya.
Ini bebas loh ini. Hong Kong ini nggak kayak Indonesia loh. Nginep sembarangan di rumah bisa digrebek loh. Kalau di Hong Kong nggak ada grebekan, Mbak. Hotel kebuka. Nah, biasanya orang-orang yang masih haus kayak gitu tahu sendiri cerita scammer, ngasih duit, dirayu, dikit aja udah ditransferin duit, coba. Ya kan? Jadi Iya. sampean pikirkan juga dari sisi yang itu gitu. Tapi kalau dia dimajikan, ya kan, liburnya terbatas, otomatis kan untuk kesempatan keluar ya cuman satu kali. Kalau ataupun rusak ya rusaknya terbatas gitu loh. Tapi kalau di luar overstay paper, dia punya kebebasan. Habis kerja pulang, coba. Kan? Kita Iya. sekali lagi tolong itu dipikirkan. Jadi bukan persoalan hanya keluarga, suami, istri, kebutuhan, bukan di situ persoalannya. Bisa nggak kita kontrol dia? Bisa nggak dia juga mengendalikan dirinya sendiri? Walaupun kadang ada yang sampai ngomong, saya enggak kok mas, saya enggak, saya percaya kok sama pasangan saya. Nggak tahu, saya setahun 2 tahun cerita ngeluh-ngeluh bojone dipangan garangan, gimana? Ditotol sama ayam. Iya, aduh. Ya, jadi makanya Kaisujike yang benar itu bikin sedemikian rupa. Kan sampean ngelihat video-video Kaisujike agent. Iya. Dan Iya. kalau sampean ngasih data ke agent, usahakan sampean kantor agensinya itu tahu. Nanti kalau enggak, ya kan, si sindikat ini akhirnya bekerja sama dengan agent. Agentnya anggapannya abal-abal, tempatnya ini, tempatnya itu, enggak ada. Karena di Hong Kong kalau registrasi resmi itu harus ada alamat yang tertera. Kalau saya jelas, saya juga rumah kita, ya kan, kami punya kantor di Leiciko gitu, ada semuanya, legalisasinya ada resmi. Nah, sampean harus itu, jangan sampai tertipu nanti rumah biasa dianggapnya itu, terus sampean ketemu di situ, setor uangnya di situ, ternyata itu bukan kantor agensi. Ya pokoknya bentuk kantor agensi kan sampean tahu. Iya. Nah, jadi nanti para sindikat supaya berpikir nyewa tempat untuk bohongin teman-teman. Habis itu sudah dapat mangsa 10 apa 5, kantornya ditutup, ganti kantor lagi. Nanti kayak gitu lagi, sindikatnya mulai pinter baca. Karena teman-teman ini postur untuk gampang sekali setor duit 1 juta gampang. Berarti kayak ngopi di sini kan enak, kita ngobrol-ngobrol asik. Memang hanya dikasihkan ke orang yang nggak jelas. Ya, sekali lagi kalau ada suaminya nonton, suruh nonton ini. Saya kalau ajak ngomong sama dia, kalau dia sudah alah gak iso ngewangi, nggak usah banyak omong. Saya takutnya itu ya, pandangan mereka itu seperti itu karena saking mengebu-gebunya. Saya mau ngajarin cara yang benar. Apalagi dia bisa bahasa Taiwan. Sekali lagi ya, ada aplikasi di Hong Kong juga. Ya, sampean boleh download aplikasi atau di Google aja cari OpenRice. Kemudian lowongan pekerjaan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Lowongan pekerjaan. Nah, itu coba-coba ya, iseng berhadiah. Ya, bikin CV, kurikulum vitae. Jadi kita siapa, nama kita siapa, lulusan kita apa, kita keahliannya apa, kita bisa bahasa. Direct interview, I'm ready gitu ibaratnya. Ya kan? Kita interview ready. Atau potongan cuplikan video sampai dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Taiwan itu kalau bisa kan suruh kirim email. Email kan setidaknya berapa MB itu bisa gitu loh, untuk menarik perhatian para pemberi kerja. Itu siapa tahu loh ya Mbak, makanya belajar. Jangan asal wis aku bayar duit aja mau. Jangan. Waduh, kalau udah kayak gitu, saya kalau mau jadi orang nipu, sudah berapa manusia bisa saya tipu Mbak, terus habis itu pergi. Tapi saya enggak memilih itu. Saya memilih terus mengedukasi, memberikan semangat, memberikan dorongan, bisa gitu. Kalau kalian tetap mau berpikir dan berjuang mencari yang benar gitu, jangan asal jalan pintas, ya kan? Jangan buru-buru. Kalau memang mau ya sudah, silakan ke Hong Kong, ketemuan sampean atau ke Makau, wis
Kangen-kangenan silahkan, tapi visanya selesai pulang lagi. Jangan dipaksain. Dia bisa bahasa Mandarin atau dari ke Makau kayak masuk ke Makau, lihat situasi di Makau. Di Makau itu ada namanya Hello Job. Hello Job itu di Google juga. Sampeyan silahkan tonton itu Hello Job. Lowongannya seperti Berarti apa? itu banyak lowongan ya di situ? Banyak banget. Nek Makau nggak ada kerjasama, Mbak. Jadi siapapun bisa diterima. Nah, Hello Job itu di Makau minimalnya, kalau tidak di Hong Kong. Jadi sekali lagi berhati-hati. Terus kalau minta bayaran dulu, minta uang di depan itu sudah jelas. Kalau saya nggak pernah minta uang di depan, saya minta konten di depan. Ayo kita konten loh ya, untuk menjelaskan. Gak apa-apa saya capek yang tanya 1000 tak jawab semua, tak kontenin semua sekalian. Tapi saya nggak minta uang, saya minta konten. Mintanya cuman tolong tidak disebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dari konten. Loh, permintaan saya kan sederhana, Mbak. Iya benar. Dan tidak bayar. Dan saya bisa memberikan apa yang ada dalam benak dan pengetahuan saya buat sampean untuk lebih berpikir lagi, lebih lebar, lebih panjang, lebih jauh. Ya lebih waspada juga. Nah, gitu loh. Jadi kalau memang mau bercerita banyak, silakan main ke rumah juga boleh, nggak ada masalah. Telepon juga no problem buat saya. Yang penting pondasinya teman-teman itu sudah benar-benar paham. Jadi bukan berarti job cowok itu nggak ada, tetap ada. Tapi kesempatan itu datangnya sekali gitu. Nggak langsung ber. Terus kalau ada yang tawaran, ayo segera. Ini mumpung ada 5 slot, 6 slot. Hati-hati dengan kalimat seperti itu. Kamu boleh ajak temenmu, nanti kamu tak kasih bonus. Akhirnya yang terjadi, berangkat ke Hong Kong 7 orang sama PL-nya, sama maklarnya, sama calonnya. Udah nyampe di Hong Kong ditinggal kencing, ditinggal pergi. Itu yang modus lama. Itu yang banyak sekali di modus lama. Akhirnya terlunta-lunta di Victoria Park. Gak ada teman, gak ada kenalan. Akhirnya nanyain sama mbak-mbak. Sudahlah, mulai komunikasi dijalin. Kemudian akhirnya memutuskan overstay, memutuskan paper, terus jadi pacaran. Ya, aku dibohongi gini-gini, apa boleh buat. Nah, itu akhirnya jadi macak melas. Nah, kayak gitu itu kan ya, yang tersakiti siapa? Ya mbak-mbak yang haus sama laki-laki, terus kena rayuannya. Terus modus yang berikutnya adalah cuci piring. Ya, dia masuk ke Hong Kong. Ya memang cuci piring itu ada orang di Indonesia yang memang nyebar di Facebook, yang di Hong Kong itu punya kenalan orang di restoran nyuci piring. Nah, biasanya digajinya 14.000, dipotong 2.000 untuk tempat tinggal, ada maminya. Nah, sindikat itu juga terus berjalan dan tidak ada tindakan dari pemerintah kita, KJRI. Karena apa? Mau sama mau. Ya kayak sampean ini sama Mas. Jadi yang jadi sasaran itu yang begitu. Jadi dia share di Facebook, nggak di YouTube. Share-nya di Facebook. Akunnya mati, hilang, bikin lagi. Dan pernah berangkat sekian orang, 8 orang. Dia kerja restoran bener. Habis kerja restoran, dianya yang laki-lakinya yang dipekerjakan di restoran merasa capek. Ada yang tahan, ya tetap akhirnya gaji tetap di 12.000 dan ngekos 2.000. Bertahan. Karena belum ada pilihan, belum ada kenalan. Yang sudah mulai tahu kenalan job-job yang lain, dia cari tempat job-job yang lain. Yang dicuci piring cuman 3 kali. Terus di end, kalau dia sudah kenalan aja job lain yang sudah bisa menampung hidupnya dia, yang restoran itu dia pergi. Tetapi akhirnya bertumpuk menambah overstay dan paper. Dan nanti ketika dia suaminya sudah dapat pekerjaan di luar, overstay dan paper, dan enak bebas, istrinya yang di dalam rumah diajak sekalian untuk ikut-ikut paper dan OS. Kan itu sudah membunuh masa depan. Iya. Nah, ini loh fenomena ini. Yang sudah baik malah diajak ke situ ya karena pasangannya, karena nggak ingin pasangannya belok kiri kanan atas bawah. Pasangannya ya sudahlah, kita kumpul berdua ya satu OS ya.
yang satu paper atau dua-duanya OS, yang penting hidup bareng bahagia. Lah kalau itu yang diputuskan, saya bisanya apa mbak? Tak tanya sama sampean. Kalau itu terjadi, bisa jadi orang-orang yang tak ceritain nonton konten ini akan membuat cara seperti itu. Malah jadinya saya malah mendorong orang menjadi seperti itu. Padahal saya memberikan edukasi gambaran. Ya kan? Kembali lagi diputuskan. Sampean berdua mau sampai sejauh mana mengais rezeki di sini yang benar. Kalau dia bahasa Taiwan itu kemungkinan sekali. Sangat bisa. Cari yang resmi. Di sini itu banyak butuh barista, bartender, ya memang kerja di restoran, tapi usahakan yang benar-benar nyawanya ada, hidup bisanya ada, biar tenang dan akhir endingnya nanti, ya kan? Akhir endingnya nanti yang satu misalnya bisa dependen gara-gara bekerja di restoran, restorannya mau garansi dan jamin, nah istrinya suaminya nanti bisa 7 tahun dapat permanen, istrinya ditarik. Nah itu saya belum dapat cerita itu. Sebenarnya sudah ada, tapi laki-lakinya zaman dulu dia kerja di restoran Malaysia. 7 tahun kerja di restoran Malaysia, diambil dari Indonesia atau nggak tahu. Kemudian yang laki-laki dapat KTP, terus istrinya jadi pembantu rumah tangga, dinikahin, istrinya punya usaha toko, dan endingnya 22 tahun, 23 tahun menikah atau 25 tahun menikah, 21 tahun atau 19 tahun menikah, mereka bercerai. Tapi setidaknya sudah bisa memberikan KTP untuk istrinya berwirausaha. Ada yang cerita itu, ada satu. Nah, saya mau cerita yang kayak gitu banyak tapi tidak bercerai. Akhirnya mereka berdua akhirnya dapat permanen dan dependen karena satu bekerja rutin di restoran tersebut misalnya. Dijamin. Oh berarti misalkan kerja di restoran kayak gitu misalkan lama nih, nah terus bisa dapat itu bisa KTP, apa namanya, resident. Iya. Jadi gini, asalkan dianya itu dipanggil sama pihak restoran, visanya dijamin sama pihak restoran. Jadi berkomitmen tanda tangan kontrak kalau saya harus selesai 8 tahun atau 7 tahun lebih. Deal-dealan sama restorannya. Ya sudah dijalani, gaji nggak terlalu gede pas-pasan atau apa, ditelateni untuk di 7 tahun berikutnya, gitu loh. Nah anak-anak kan kadang-kadang sudah dapat posisi yang enak, ada tawaran gaji lebih gede, udahlah mencongnya ke gaji yang lebih gede. Akhirnya yang nolong pertama di awal itu terabaikan karena dilihat di Hong Kong jauh lebih luar biasa. Kemudian dia bercerita, ngapain aku di tempatmu digaji cuma 10.000 misalnya, atau 16.000, di tempat lain saya dapat 25.000. Dia tidak memilih yang 20.000 atau yang 18.000, 17.000, tapi jaminannya KTP. Dia memilih yang 25. Karena prinsipnya adalah aku di sini cari uang, sama-sama cari uang, kenapa nggak aku cari yang gede? Tapi bukan postur. Postur itu artinya kondisi dan keadaan diri. Makanya saya pernah jadi turis 23 bulan. Banyak yang nawarin saya suruh jadi paper atau OS saja. No, tidak. Saya harus pulang. Kalau saya dideportasi ya udah saya ganti negara aja. Ngapain saya pertahankan tetap di Hong Kong? Tapi ya atas usaha, atas kemampuan dan tirakat. Tirakat, ada acara tirakat juga mbak. Tirakat itu kalau orang Jawa menahan Senin dan Kemis puasa. 16 tahun saya berpuasa Senin dan Kemis. Setelah jalannya enak, saya lupa 10 tahun. Akhirnya saya dikasih penyakit jantung. Ya begitulah kehidupan. Kalau sudah enak lupa. Saya pelajaran diri saya. Sudah enak, sudah posisi, saya melupakan siapa. Hidup saya ini untuk siapa? Menyembah kepada siapa? Saya melupakan itu, ya dikasihlah penyakit jantung. Nih, kamu udah melupakan saya, kamu sudah enggak
nggak setekun sebelum kamu berpetualang, sebelum kamu mendapatkan semuanya. Nih tak kasih kamu, der, pasang 3 cincin Mbak. Makanya saya kepingin ngasih sesuatu yang bener. Kadang ngasih yang bener aja bisa dibikin salah kok Mbak, bener nggak? Ya, itu ya. Nanti Iya, suaminya boleh tonton konten. Kalau dia mau telepon sendiri monggo silahkan. Apapun lah. Ini sudah pagi, jadi kalau kemarin kan malam. Sekali lagi hati-hati Mbak E ya. Sampean juga yang baik-baik. Mudah-mudahan keluarga sampean bisa dipersatukan dengan cara yang benar. Ya, dengan Amin. sesuatu Ya. yang benar. Makasih juga edukasinya ya, Ya, Mas ya. pokoknya sehat selalu buat sampean. Oke? Amin. Iya. Oke. Kalau Ya. gitu aja, kalau nggak ada pertanyaan berarti cukup ya. Terima kasih banyak Iya, siap. sudah menghubungi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, bye. Oke lah teman-teman semuanya. Jadi ini yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan saya. Ya, semoga sekali lagi Mbaknya setelah mendapatkan pemahaman lebih berhati-hati dan jangan sampai kehilangan uangnya, dan berbicara kepada pasangannya, suaminya, tolong jangan berambisi dengan nafsu ingin kerja di Jepang dengan cara-cara yang harus kerja di Hong Kong dengan cara-cara bayar ya. Mending uangnya buat ngopi, buat beli sapi, buat beli apa, kambing ya, jangan dikasihkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.